part kelima atau part terakhir dari ronde ini. Ingat, fokus di sini kalian kejar-kejaran poin. Waktu kalian memasak yang terakhir 30 menit. Dari sekarang. Di part terakhir ini aku akan benar-benar nge-push diriku. Aku akan membuat komponen yang agak susah nih. Jadi aku akan membuat chicken kiev karena sebelumnya aku di komen masih kurang pakai herbsnya, dan penemannya nanti ada baby potato yang di crush, lalu ada pickle cucumber dan juga si green tomato. Di sini aku langsung chop butter pakai beberapa herbs, yaitu antara lain dill dan juga parsley dan juga sedikit banget basil dan juga lemon zest dan juga lemon juice juga. Jadi ini part 5 masakan terakhir aku. Jujur aku sudah stuck untuk mau memasak apa. Ideku terakhir adalah membuat ravioli pasta. Aku sudah mempersiapkan pasta doku dari part 4 sebelumnya. Jadi aku tinggal fokus untuk membuat isian dari ravioli yang akan kubuat. Dengan ketenangan yang luar biasa, ternyata diam-diam Blikovit sudah menyiapkan segalanya di awal. Sampai dengan part 5 ini. Tiba-tiba di part 5 bikin ravioli. Blikovit ini memang smart, jam terbang tinggi. Di saat aku roll pastaku, aku ngerasa ada yang salah ini dengan adonan pastaku. Aku melihat pastaku ini tidak kalis di saat aku roll. Sepertinya aku sudah mulai overthinking nih, aku salah buat adonan. Maunya buat pasta, malahan aku isi air. Beli Hobbit. Emang seperti itu. Apa dong? Langsung aku slice si dada ayamnya, aku butterfly supaya dia agak tipis, aku ambil portion, aku taruh di atas di plastic wrap, lalu aku ambil si butter yang udah aku buat tadi, aku masukkan ke dalamnya, lalu aku gulung dengan plastic wrap supaya dia bentuknya bulat. Idenya Fajar membuat chicken kiev ini menarik ya, karena harus diakui juga membuat ini tuh lumayan teknikal, jadi semoga dia bisa mengeksekusi dengan baik. Dari komentar para juri sebenarnya masakanku sama Pak Afid nggak jomplang ya dari penilaiannya. Sama kita sama-sama bagus dan kita sama-sama deserve dia ada di sini. Jadi nggak ada yang lebih baik atau enggak. Tapi tetap hasil nanti kita lihat ya. Fajar buat bola-bola ayam yang diisi pakai butter sama herbs. Ini menarik ya, kalau dipotong jadi ada sensasi letupan gitu dari buttery herbs ya. Gitu. Jadi aku merasakan 5 ronde ini mungkin karena grand final ya, aku menjadi overthinking. Berbeda banget dengan challenge marathon waktu merebutkan immunity pin. Aku di ronde terakhirnya aku buat pasta. Aku pakai dagingnya itu beef. Karena bagi aku ini ide terakhirku. Dia mau bikin ravioli berarti. Ini baru ketebak dari tadi, aku nggak tahu dia mau bikin apa. Kira mau bikin bakmi. Oke, jadi proses aku sekarang aku mau mince beefnya dulu. Setelah itu di pasta dough-nya aku lipat. Habis itu aku boil. Habis itu aku langsung finishing dengan saus. Dengan ide terakhir yang sangat cemerlang, bikin pasta dengan ravioli beef, itu keren banget sih Beli. Aku melihat mereka ini sudah nge-push dirinya ya. Gimana enggak? Mereka masak berkali-kali. Setelah aku berhasil nge-roll si chicken kiev-nya, langsung aku lari ke blast freeze untuk dicil sebentar supaya dia ngeset. Sembari aku menunggu, aku menyiapkan breading station-nya, yaitu breadcrumb, tepung, dan juga telur. Supaya nanti setelah
chickennya ready, aku tinggal goreng aja. Lalu aku nextnya akan mempersiapkan si karbonya, yaitu si smashed potato. Part terakhir, ayo Kak Fajar, kamu harus semangat, tinggal satu langkah lagi. Fajar, aku yakin di part kelima ini kamu bisa melewatinya dengan baik. Tetap semangat ya, tetap fokus, ojo sampai lengah. Sisa waktunya 15 menit. Chef. Ya, Chef. Waktu tersisa 15 menit. Nah, aku mulai panik nih karena aku belum cetak pastanya dan aku belum rebus. Takutnya aku kekurangan waktu. Hafid, Oh, halo Chef. round terakhir nih ya. Ya, Chef. Bikin apa? Chef Renata visit menanyakan aku apakah ravioli ini memang disiapkan untuk senjata terakhir. Pasta, Chef. Pasta. Iya. Disimpan buat yang terakhir. Enggak, Chef. Kali ini emang benar-benar aku kehabisan ide karena aku overthinking, Chef. Enggak sih, Chef. Oh enggak. Udah habis, Chef. Lo kirain kamu udah bikin doughnya terus dari tadi numpang, tadi iya. numpang resting gitu. Ini baru Enggak bikin? lah. Enggak, udah dari tadi sih, Chef. Udah Di dari pas tadi. ronde 4. Ternyata pasta dough yang dibuat oleh Blihovit untuk part 4 itu bukan untuk part 4, melainkan untuk part 5 yang sekarang. Wah, pinter ya, ternyata dia rest dulu adonannya. Oke, isinya apa? Ini ada beef, Chef, ada spinach, terus aku pakein sour cream, terus Oke. ada onion, garlic, dan mustard. Keraguanku ada kendala di pasta dough-nya. Aku yakin hasil dari pasta dough-ku ini pasti tidak bagus. Oh, ternyata Blihovit itu bikin pasta, tapi kok adonannya tuh kayak bikin adonan roti gitu ya? Kayaknya ini another pasta deh. Onion, garlic, mustard. Ya, Chef. Oke, beef ya. Ya, beef, Chef. Terus nanti di-serve-nya pakai? Sausnya aku pakai buat ke saus yang creamy, Chef. Oke. Jadi dia kayak raviolo ya? Kayak raviolo itu Iya. besar satu orang satu? Ya, satu orang satu. Nice. Thank you, Chef. Agak jarang sih aku ngelihat ravioli yang isinya daging, tapi harusnya enak sih kalau Blihovit yang bikin. Waduh, semakin deg-degan nih karena si Blihovit bikin ravioli. Isinya daging di tengahnya itu. Harus hati-hati Fajar, nggak boleh kalah, nggak boleh lengah kali ini. Kalau Fajar bikin apa? Chicken Kiev, Chef. Chicken Kiev. Kamu lagi suka cucumber kayaknya ya? Ya. Ya, ini enak kok dia pakai something fresh gitu kan. Yang butter gitu, Chef. Jadi chicken Kiev, Chicken Kiev pakai smash avocado. Smash potato. Terus ini pickle green tomato sama pickle cucumber. ini Simple, ada parsley saya buka di sini. Chef Renata sampai ngebukain pasta ke Kak Fajar supaya dia nggak lupa untuk kasih herbsnya yang banyak. Ayo Kak Fajar, jangan sampai lupa ya. Udah di butternya, Chef. Di butternya herb. Biar kelihatan. Jangan pelit sama herbs. Ini, Chef, saya pakai rosemary nih. Aromatik itu penting. Ya, sure. Nggak cuma di lidah doang enak, tapi di hidung. Ya. Thank you banget Chef Renata untuk ngingetin aku lagi dan nggak capek-capek buat ngingetin aku untuk pakai aromatik yang lebih banyak lagi. Di sini baby potato yang aku keras ini udah bagus colornya dan tinggal aku seasoning aja di terakhir. Jadi aku seasoning pakai salt sama rosemary yang dicop. Setelah itu waktu tinggal 12 menitan, aku langsung lari ke blast freeze, aku ambil ayamnya, aku buka dan aku breaded pakai breadcrumb, tepung dan juga telur. Aku goreng dan apinya nggak boleh gede supaya nanti dalamnya matang dan butter yang di dalamnya itu meleleh sempurna. Sanggar, ya Chef, gimana? Ya suara saya udah mau habis loh ya. Kenapa? Teriak mulu dari tadi. Tapi semoga dia menang lah Chef. Cheerleaders ya? Yes. Kenapa dukung Fajar? Dia gila sih Chef. Gila in a good way ya. Gila dalam hal apa nih?
ide-idenya itu luar biasa, di luar orang-orang normal. Idenya atau pengetahuannya? Both? Oke. Tapi kadang-kadang hit and miss loh. Oh ya. Nah itu yang kadang-kadang saya suka, ya kita lah, kami bertiga suka ingatkan ya. Teknik tidak perlu diragukan. Mungkin dari kelas kalian, beliau salah satu yang paling banyak kuncian-kunciannya, ya. Jurus-jurus formulanya, kita nggak ngerti lah. Dalam artian, we know, tapi kita nggak ngerti how does he know, gitu loh. Dalam konteks itu ya. Jadi pastaku masih direbus, aku lanjut untuk membuat creamy sausnya. Kalau pastaku kurang bagus, minimum sausnya harus enak. Jadi itu caraku untuk mencari solusi di hidanganku yang hampir gagal menurut aku. Untuk pembuatan saus, aku tumis onion dulu, aku tambahkan garlic, habis itu aku tambahkan thyme, rosemary, dan chicken broth. Setelah itu, aku masukkan krim dan butter terakhir. Oke, Vince, gimana? Apa kabar kamu? Sehat, Chef. Jadi dukung Hovit ya? Saya dukung Hovit. Kenapa? Karena nggak tahu, dari awal emang chemistry sama dia kadang berteman, kadang musuhan, kadang kompetisi gitu, Chef. Oh gitu. Gantian saya terakhir keluar ya, saya dukung dia. Oke. Jadi emang ada chemistry-nya ya? Karena dia yang bikin saya pengen nge-fight gitu, tapi walaupun saya pulang juga, Chef. Oke. Tapi kalau skill-wise, what do you think of Hovit? Saya ngerasa Hovit tuh nggak terlalu banyak macam-macamnya, Chef, tapi selalu on point di taste sama teknik-tekniknya. Maksudnya kalau dibandingin sama Fajar, kayaknya trying to do too much-nya lebih ke Fajar. Oh ya, itu udah jelas ya. Terus untuk, ini kita udah di part kelima. So far kamu lihat hidangan mereka, kamu lihat hidangan Hovit, kamu mendengar komen kami. Yakin Hovit bakal menang? Masih optimis saya, Chef. Masih Karena optimis? Dari tadi imbang-imbang, kayaknya sengit banget antara Fajar dan Hovit, tapi Hovit harusnya lebih unggul sih, Chef. That's true. Ini emang agak sengit ya. Agak susah juga saya jadinya nih. Tapi it's good lah. Such a good fight untuk grand final ini, pasti itu yang selalu kita harapkan ya. Oke, thank you, Vin. Yes, Chef. Fajar, Hovit, waktunya tinggal 5 menit. Ya, Chef. 5 menit terakhir.